Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin yang kami muliakan dan juga pendengar dimanapun Bapak Ibu berada, marilah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian pada hari ini. Oleh karena itu, atas nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, sampai saat ini, marilah kita ikhlaskan dengan kalimat bertahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin dan pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan tentang Idul Fitri. Sesuai tadi pada muqaddimah pada ayat, yaitu surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang pasti akan memperoleh kebahagiaan. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Nah, di situ ada 3 komponen agar manusia itu menjadi orang-orang yang aflaha, orang yang muflihun, orang yang beruntung. Siapa? Yang pertama, man tazakka, yaitu orang yang membersihkan diri dari kotoran dan membersihkan jiwanya. Jadi yang pertama, orang yang bisa membersihkan diri dari kotoran jiwanya. Contohnya apa itu kotoran jiwa? Pelit, bakhil, medit, sombong, takabur, dan lain-lain. Terus yang kedua, orang akan beruntung kalau tadi bisa membersihkan dari kotoran jiwa. Orang itu selalu ingat zikir kepada Allah, akan asmaul husna, asma-asma Allah. Jadi yang kedua, orang tadi selalu ingat kepada Allah. Allah ingat diko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati akan tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Ya. Dengan ingat kepada Allah akan menjadi tenang. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Terus yang ketiga, dengan melaksanakan sholat. Jadi orang itu akan beruntung apabila 3 hal tadi itu terwujud, dilaksanakan. Pertama dengan membersihkan jiwa kita,
sifat jelek kita dihilangkan. Yang kedua dengan selalu ingat kepada Allah dengan zikir. Yang ketiga dengan melaksanakan sholat, sehingga insya Allah itu akan terwujud, orang itu akan mendapat keberuntungan. Nah, berikutnya tentang hubungannya dengan judul tadi, dengan makna Idul Fitri. Kalimatnya Idul Fitri, ya, Idul Fitri. Idul itu artinya apa? Kembali. Fitri berarti suci. Nah, orang yang bisa kembali kepada kesucian itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Tidak bisa dengan serta-merta langsung suci, nggak bisa kembali ke fitrah, nggak bisa. Tapi harus dengan berproses. Yang pertama, ini kan supaya manusia itu bersih dari dosa. Ya, karena apa? Logikanya tidak ada manusia itu yang tidak berdosa, yang tidak punya dosa. Tapi orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, tapi ketika dia berbuat salah, dia segera bertobat. Karena apa? Tidak ada manusia hidup tidak punya dosa. Dimanapun yang namanya jalan dosa kan banyak sekali. Di perjalanan dimanapun awak dhewe kumpul ngendengi tangga nih, maca tanggane, maca kancane, ning sing diwaca sing elek-elek gitu loh. Nah, itu kan menimbulkan dosa juga. Nah, orang akan bisa kembali ke fitrah, kembali ke suci. Itu prosesnya bagaimana? Sesuai hadis Nabi, banyak dengan bulan Ramadan nanti akan kepada Idul Fitri. Itu Nabi ngendika, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman, yakin, wahtisaban, dan penuh perhitungan, mencari ridho Allah, ya, mengharap ridho Allah, maka Allah ngendika akan diampuni dosanya. Jadi yang pertama itu man shoma Ramadan, dengan melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, Nabi ngendika mangkoma Ramadhana. Apa itu? Mendirikan di bulan Ramadan. Kapan? Malam harinya. Jadi siang berpuasa, malam harinya kita melaksanakan qoma Ramadan. Mendirikan, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antaranya kita melaksanakan sholat taraweh. Terus dengan tadarus itu. Jadi ketika siang berpuasa, malamnya kita melaksanakan kesunahan di bulan Ramadan dengan melaksanakan tarawih, dengan tadarus. Itu insya Allah akan mengurangi dosa kita. Tapi kalau kita nggak puasa, ya malah nambah dosa. Nah, tidak tarawih tidak dosa, karena itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, tidak tarawih tidak dosa, tapi nah tidak puasa ya dosa. Ya, makanya siangnya berpuasa, malamnya kita melaksanakan kesunahan yaitu sholat tarawih. Itu insya Allah akan mengurangi dosa kita. Di samping itu, supaya kita itu kembali ke fitrah, tadi sesuai dengan judulnya Idul Fitri, kembali suci. Ya, kita melaksanakan apa? Zakat fitrah. Melaksanakan zakat fitrah, ya. Dengan kita melaksanakan zakat fitrah, insya Allah akan mensucikan jiwa kita. Kenapa? Ketika kita melaksanakan zakat, minimal kita itu akan hilang sifat kikir kita, sifat pelit kita.
Lah nek kita nggo zakat iman-iman berarti kan penyakit hati yang berupa kikir pelit kan masih ada di hati kita. Tapi ketika kita mengeluarkan, ya, lek golek angel-angel, yuk kayak wong itu kan luar perjuangan yang luar biasa. Ya. Nah ini akan mengurangi minimal sifat kikir kita itu akan hilang, sifat pelit kita itu akan hilang. Ya. Karena apa? Bahwa manusia itu saling membutuhkan. Orang yang miskin membutuhkan yang kaya, yang kaya membutuhkan yang miskin. Contohnya orang yang kaya nek kon kerja mungkin wegah, kon resik-resik wegah, kon nyapu kadang wegah, ngingu pembantu. Dia kan orang miskin mungkin. Nah, dia butuh uluran dari orang-orang yang kaya membantu ekonominya orang-orang yang miskin. Kayak gitu. Orang miskin butuh orang kaya. Kenapa? Dia butuh pekerja mencari nafkah. Jadi yang namanya manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan. Tidak bisa mandiri, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya saling membutuhkan. Nah, disitulah dengan kita melaksanakan zakat, maka kita akan timbul rasa sosial kita. Di samping itu, maka insya Allah dengan kita zakat, ya, akan menghilangkan dosa kita sehingga apa? Kita kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Karena apa? Sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan tadarus, sudah melaksanakan sholat taraweh, kemudian kita berzakat. Nah, itu diantaranya. Tapi ingat, ada dosa yang belum bisa hilang, yaitu apa? Dosa sesama manusia. Dosa dengan Allah. Ketika kita tobat, berbuat baik, insya Allah akan diterima tobat dengan apa? Taubatan nasuha. Tapi kalau harus sesama manusia, ya kita harus ada komunikasi dengan manusia. Nah, orang Jawa itu kadang mudah adik kalimat, ya, mudah adik kalimat, tapi dilalah cocok gitu loh, dilalah cocok, ya. Lah, di dalam makna Idul Fitri itu ada makna lebaran, lebar, ya, makna lebaran. Lah orang Jawa itu mudah adik ada kalimat libur, ada kalimat labur, ada kalimat luber, ada lebar, ada lebur. Wah, kumplit banget iki. Katanya kumplit banget. Ada libur, ada labur, ada luber, ada lebar, ada lebur. Luar biasa wong Jawa iki. Mudah adik kalimat. Ya. Nah, ini maksudnya piye? Yang dimaksud dengan libur, ya, bahwa pada bulan Ramadan itu kan biasanya, ya, awal puasa kita libur, wong kerja ya ono libure, cah sekolah juga ada liburnya, libur nasional loh. Nah, wingi pas awal Ramadan ya libur, so akhir Ramadan ada libur lagi. Maka ketika ada libur, maka ada istilah berikutnya apa? Labur. Kalimatnya wong Jawa. Labur ki piye maksudnya? Ketika kita liburan, nek mbiyen kan do ngelabur ya. Menggunakan labur. Saiki do ngecat, maksudnya piye? Bersih-bersih rumah. Dicat ben rapi, ben apik, ditoto. Ya, ditoto supaya rapi. Karena apa? Nanti kalau lebaran itu akan ada banyak tamu, biar tempatnya rapi, bersih, temboknya resik, api. Nah itu dalam rangka apa? Ada tamu untuk melaksanakan silaturahmi. Jadi ada libur, ada labur, ngecat, ya, ngecat tembok,
termasuk nggawe gethek dan lain-lain, dicat. Nek perlu kadang dalan barang dicat toh. Dalannya dicat, dilabur. Kemudian berikutnya ada lagi luber. Maksudnya luber piye? Kalau kita ada kelebihan rezeki, luber berarti kan lebih. Atau nek cara banyune luber ki ramuat gitu. Ramuat. Lah, kalau ada kelebihan harta, maka kita memberikan sebagian harta itu apa? Dengan sedekah kepada fakir miskin, yaitu apa? Bisa berupa zakat, sedekah wajib, atau bisa berupa sedekah biasa. Loh, ya dengan luber tadi kita akan jiwa sosial kita akan muncul. Ya, memberikan kepada orang miskin, kepada orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Ada keluberan harta, ada kelebihan harta. Setelah itu lebar, ya, lebar piye? Kita setelah melaksanakan puasa Ramadan, maka pada 1 Syawal kita melaksanakan sholat Id, ya, Idul Fitri. Itu, ya, kita melaksanakan Idul Fitri. Itu. Lah setelah sholat Id, maka ada kalimat setelah lebar, ada lagi kalimat berikutnya lebur. Maksudnya lebur itu gimana? Ya, nek wong Jawa itu kadang nek pawane cah nom-nom ya cok ketemu ya wis kosong-kosong gitu loh. Atau kosong-kosong maksudnya apa? Maksudnya ya wis dosane tak ngapura. Ya, dosane di ngapura. Jadi kita ketika ketemu kosong-kosong randi dosa, maksudnya piye? Saling bersalaman, saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan. Lah ini, jadi sesama manusia itu harus ada ijab qabul dengan sesama manusia. Kalau kita belum minta maaf ya dosa kita tidak akan terhapus. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan seseorang, yuk kita minta maaf. Nah, itulah insya Allah dosa akan terhapus. Ya, semoga dengan kita saling memaafkan itu, Allah akan menghapus dosa di antara kita. Makanya wong Jawa yuk sering kosong-kosong wis do deniran di dosa karepe ngono kuwi arepe. Tapi ingat, ini dosa sesama manusia. Tapi dosa dengan Allah ya beda lagi caranya, seperti yang saya sampaikan. Sehingga dengan adanya Idul Fitri, kita sebelumnya diawali dengan puasa, dengan tadarus, dengan tadi sholat taraweh, kemudian dengan zakat, kemudian dengan kita sholat Id, kemudian kita dengan saling memaafkan. Nah, semoga dengan kegiatan tadi akan menghilangkan dosa kita, baik itu dosa antara kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta, dengan Al-Khaliq, atau dosa sesama manusia, sehingga akan terwujud ada ya'udu iddan, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Demikian hubungannya dengan Idul Fitri sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sebagai orang-orang yang senang thalabul ilmi, senang mencari ilmu. Kalau itu benar dari Allah, kalau salah karena kekurang ilmuwan saya, mohon maaf kepada hadirin dan para pendengar semuanya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.